Hai guys, salah satu hobi yang menyenangkan adalah touring. Dan saat ini kita akan touring keliling kota tepian. Silahkan ikuti perjalanan kami sambil mendengarkan cerita Dev yang mengasihkan. Perintah Kaisar Naga bab 6263-6264. Waktu mengalir tanpa suara di dalam rongga pohon. Dev tidak ingat sudah berapa lama dia duduk di depan platform batu itu. Kesadarannya berfluktuasi, terkadang jernih, terkadang kabur, seperti nyala lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Aliran energi kehidupan yang tak henti-hentinya memancar dari telapak tangannya dan mengalir ke dalam dua biji emas itu. Dia bisa merasakan daging dan darahnya semakin menipis, tulangnya semakin rapuh, dan bahkan garis keturunan naga emas di dalam dirinya membusuk dengan kecepatan yang lambat namun tak dapat dipulihkan. Namun dia tidak melepaskannya. Kedua bibit itu tumbuh semakin tinggi dan kuat dari hari ke hari di depan matanya. Pada hari ketiga, tanaman itu telah tumbuh setinggi 3 kaki, dengan lebih banyak cabang yang tumbuh dari batangnya, dan setiap daunnya berwarna keemasan dan tembus cahaya, memancarkan cahaya hangat. Yang lebih mengejutkan Dev adalah bentuk kedua bibit itu berubah secara diam-diam. Ujung-ujungnya mulai membengkak, secara bertahap membentuk figur manusia yang kabur, seperti dua embrio yang sedang dipahat. Pada hari kelima, wujud manusia itu terlihat jelas. Pada bibit di sebelah kiri, garis besar sosok manusia mulai terbentuk, dengan bahu lebar, anggota badan panjang, dan fitur wajah yang masih buram, tetapi garis besar Musa sudah dapat terlihat. Pada tunas di sebelah kanan, garis besar sosok wanita tumbuh selaras dengannya, dengan perawakan ramping, rambut panjang sedikit keriting, dan wajah yang dulunya kabur dalam ingatan Dev tetapi sekarang menjadi semakin jelas. Dev menatap kedua wajah yang mulai terbentuk, dan matanya berlinang air mata. Sebentar lagi, pada hari ke-6, Jiang Suelan membuka matanya. Dia berdiri dari sudut gua, berjalan ke sisi Dev, menatap pertumbuhan kedua bibit itu, dan mengangguk sedikit. Ini lebih cepat dari yang aku perkirakan. Vitalitasmu lebih melimpah dari yang aku bayangkan. Dev tetap diam. Bukannya dia tidak mau bicara, tapi dia hanya sudah tidak punya energi lagi untuk berbicara. Wajahnya pucat pasi seperti kertas, bibirnya pecah-pecah dan mengelupas, matanya cekung, dan berat badannya turun drastis. Pipinya yang dulu penuh kini cekung, dan tulang pipinya menonjol, membuatnya tampak seperti baru saja sakit parah. Jiang Suelan menatapnya dan terdiam sejenak. Kekuatan hidupmu sudah berkurang hampir 40%. Dia berkata dengan tenang, jika ini terus berlanjut, kamu akan merusak fondasi dirimu sendiri. Dev menggelengkan kepalanya, suaranya begitu serak hingga hampir tak terdengar, tidak apa-apa, aku masih bisa mengatasinya. Jiang Suelan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengeluarkan buah emas seukuran ibu jari dari lengan bajunya. Buah itu sebening kristal dan memancarkan aura yang sama dengan pohon kehidupan. Dia mendekatkan buah itu ke bibir Dev. Makanlah. Dev melirik buah itu, tidak bertanya apa itu, lalu menelannya. Buah itu meleleh di mulutnya, cairan hangat mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya, lalu meledak di dalam dirinya. Itu adalah kekuatan kehidupan yang sangat murni, seperti hujan yang telah lama ditunggu-tunggu yang turun di dasar sungai yang kering. Tubuhnya sedikit gemetar, dan secercah warna akhirnya kembali ke wajahnya yang pucat. Garis keturunan naga emas di dalam tubuhnya dipulihkan, kecepatan sirkulasinya meningkat, dan vitalitas yang disuntikkan ke dalam benih menjadi lebih melimpah. Ini adalah buah dari pohon kehidupan, yang hanya berbuah sekali setiap 300 tahun. Jiang Suelan berbicara dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele, satu buah dapat memulihkan 20% kekuatan hidupmu. Makan 2 buah lagi, dan kamu seharusnya bisa bertahan sampai akhir. Dia mengeluarkan 2 buah lagi dari lengan bajunya dan meletakkannya di sebelah Dev. Minumlah satu setiap 2 hari sekali. Jangan meminumnya lebih awal atau lebih lambat dari biasanya. Dev mengangguk, tetapi sebuah emosi kompleks muncul di dalam dirinya. Dia adalah